Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar tentang salah satu gelar atau mungkin nama ya. Ada yang bilang gelar, ada yang bilang nama atau sebutan untuk Yesus gitu. Jadi ini berkaitan dengan Immanuel. Jadi kenapa seseorang diberi nama Immanuel, yaitu El bersama kita. Kita akan menyimak, kita akan melihatnya bersama-sama. Mari belajar ayat-ayat secara jelas, secara gamblang gitu ya, sesuai bahasa aslinya. Tuhan yang hidup bersama kita semua. Amin. Dan melihat etimologi ya. Etimologi. Immanuel. Baik, jadi ini ada perjanjian baru yang mengutip perjanjian lama. Jadi di sini di Matius ya. Matius 1 ayat 23, lihatlah perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang putra, seorang lelaki ya. Mereka menyebut namanya Immanuel. Jadi diartikan dari Immanuel itu ada artinya Tuhan beserta kita. Kemudian di ayat ini tuh mengutip di sebagian kalimat ini mengutip dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Adonai dia sendiri akan memberikan kepada kalian sebuah tanda. Lihatlah, jadi lihatlah ini, mulai kata lihatlah ini sama dengan ini. Lihatlah, nah ini sama. Jadi kutipannya mulai di sini. Lihatlah perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan dia akan memanggil namanya Immanuel. Jadi dia di sini harusnya ibunya ya. Ibunya memanggil namanya Immanuel. Kalau di PP dikutip sebagai mereka akan menyebut namanya. Itu bedanya. Itu bedanya di situ. Tapi karena ini kutipan kan tidak harus sama persis ya. Jadi dia mengutipnya dengan cara itu. Yang dibeda adalah subjek yang memanggil ini. Karena kalau kita aslinya dilihat di sini ini ya. Di Yesaya ini wekharat di cell called ini gak jelas kan, di Inggris pun sebenarnya tidak jelas ini subjeknya siapa, cell call ini siapa yang manggil, tidak ada. Jadi wekharat ini kalau misalnya ada y-nya berarti dia memanggil. Cuman secara umum kalau tidak ada subjek dan itu ada verb, maka secara umum dipahami bahwa ada subjek berjenis dia. Jadi pihak ketiga tunggal, subjek ketiga tunggal itu dia. Nah rata-rata kan lelaki gitu. Jadi dianya dia he ya, dia lelaki. Dan cell call akan ini bukan bentuk 3 ya atau bentuk 2 kalau di Inggris ya. Kalau misalnya bentuk pasif kan cell call gitu ya, ada ed nya. Ini enggak, ini bentuk 1, tensesnya present gitu ya. Jadi dia siapa yang memanggil, nah ini biasanya, makanya kita akan lihat selalu ada subjek di sini, dia akan memanggil. Itu ya, jelas ya. Oke, jadi dia akan memanggil namanya Shem. Shem itu nama di sin kemudian mem, Shem. Jadi sm, Shem itu nama, kemudian akhiran waf itu o, ini makanya ini Shemo. Shemo ini dibaca namanya atau artinya namanya. Shem itu nama, o-nya itu nya untuk dia lelaki. Kemudian dia di sini Immanuel. Jadi anak ini, putra atau lelaki ini atau bayi lelaki ini akan disebut Immanuel gitu. Itu bisa dianggap gelar, bisa dianggap nama. Cuman ya di sini Shemo namanya gitu. Jadi salah satu namanya adalah Immanuel. Nah ini menarik karena ini kan manusia gitu ya. Jadi ada manusia yang disebut Immanuel. Padahal Immanuel itu artinya ini di kamus ya, yaitu with us is God atau Tuhan bersama kita gitu ya, atau Tuhan beserta kita.
ada beberapa penggunaan Immanuel. Nah, kenapa itu penting? Berarti dia sedang menjadi tanda atau simbol ya bahwa Tuhan bersama kita. Jadi seakan-akan dia itu membawa sesuatu ketuhanan gitu, membawa suatu esensi ketuhanan. Dimanapun dia berada, berarti dia sedang membawa ketuhanan itu. Itu arti dari nama ini, Immanuel. Penjelasan lengkap bisa dilihat di sini. Jadi kenapa pentingnya nama Immanuel Sang Putra? Itu karena nama Tuhan itu Hayah. Kata Hayah sendiri artinya selalu ada, selalu hadir gitu. Jadi kenapa dia disebut hadir, Tuhan bersama atau Tuhan bersama kita? Karena dia sedang membawa esensi Hayah ini yang selalu ada, yang selalu hadir, atau bahasa kerennya itu omnipresence gitu. Ini jadi Immanuel ini adalah pernyataan nama Hayah gitu. Ini di kitab Torah gitu. Ini perjanjian Sinai ketika Moses menanyakan siapa namamu gitu ya. Nah, itu secara lengkap bisa dilihat videonya, bisa di ini makna dan etimologi bunyi nama ini. Nanti saya sertakan juga di deskripsi linknya. L itu Tuhan, jelas, dan tidak ada lagi yang bertanya. Jadi ketika ketika ada maksud berkaitan dengan Immanuel atau arti dari Immanuel, itu adalah ini L ini kepala sapi gitu ya. Kemudian lamet itu tongkat. Jadi kepala sapi dan tongkat atau L itu artinya kekuatan, otoritas, kuasa yang menuntun kita, yang mengajar kita. Teach, yoke, bind, toward, atau mengarahkan. Jadi L bersama kita atau Immanuel itu artinya bayi ini akan mengarahkan kita dengan kekuatannya atau akan mengajar kita dengan kekuatannya. Ini hal yang perlu dipahami gitu ya. Berarti ini menarik gitu. Jadi ada bayi yang bisa memegang power, kekuasaan atau kuasa, otoritas, strength, kekuatan. Dikatakan mengajar, mengikat, ini yoke ini kayak kalau istilah yang LA itu hook ya. Jadi kayak suatu pengikat, ikatan bind. Toward itu mengarahkan. Toward kepada siapa? Mengarahkan kepada siapa? Jadi dia mengajar kita untuk mengarahkan kepada Tuhan. Ini manusia, tapi ini bagi manusia. Nah, ini seseorang manusia yang bisa menerima nama Immanuel bukan sembarangan gitu. Dia punya power. Makanya di Alkitab kan banyak cerita dia membangkitkan orang mati, bangkit, termasuk dia sendiri bangkit dari kematian, kemudian menyembuhkan orang sakit dan sebagainya gitu ya, mengendalikan alam. Jadi badai bisa diperintah, badai disuruh tenang. Nah, itu kan kekuasaan gitu ya, otoritas gitu. Jadi inilah makna pentingnya dari Yesus ini menerima nama Immanuel atau disebut Immanuel. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan komentar, bagikan, subscribe, ikuti channel juga, dan jika ada pendapat, ada komentar yang lain atau membahas tentang nama Immanuel ini, silahkan komen di bawah dan mari kita diskusi bersama-sama. Tuhan yang hidup bersama kita.